Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Mitra Keling semua. Kakak-kakak, terus juga Mitra Keling yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Apa kabar nih? Gimana puasanya, lancar kan? Nah, ketemu lagi, seneng banget nih saya Feni nemenin kakak-kakak semua Mitra Keling untuk ngabuburit bareng, nunggu buka puasa, belajar bareng tentang produk yang akan saya bahas dengan narasumber yang tentunya udah dikenal banget nih sama mitra-mitra Keling semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan kulit nih, tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit. Sesuai dengan temanya yaitu nutrisi kulit saat berpuasa. Oke, nah sebelum aku kenalin nih narasumber kita pada sore hari ini, saya mau menginfokan ke teman-teman semua tentang promo yang akan berlangsung pada sore hari ini di jam 3 sampai jam 6 sore nanti, yaitu Gebiar 1. Promonya adalah beli 1 KBO Careline Perfect Day Cream, 1 KBO Careline Perfect Night Cream, 1 KBO Careline Fragrance Body Serum Edition atau Rumors, dan 1 KBO Careline Body Lotion Edition atau Rumors akan mendapatkan potongan harga atau special price. Nah, untuk Gebiar 2, beli 2 KBO Careline Perfect Day Cream, 2 KBO Careline Perfect Night Cream, 2 KBO Careline Fragrance Body Lotion Edition atau Rumors, dan 2 KBO Careline Body Wash Edition atau Rumors akan mendapatkan free atau gratis K-Care Chlorophyll Transparent Soap dan pasta gigi K All White. Oke, nah untuk promo ini berlangsung hanya di aplikasi Kmart ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Kmartnya sekarang juga. Nah, gimana cara download aplikasi Kmartnya? Kita lihat yuk gimana cara downloadnya. Cara download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmartnya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah, sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Oke, nah itu tuh cara kita download aplikasi Kmart. Setelah download bisa langsung belanja di situ. Promo-promo untuk yang berlaku khusus hari ini di jam 3 sampai jam 6 sore nanti. Nah, sekarang aku mau kenalin nih narasumber kita sore hari ini, yaitu dokter estetika yang akan menjelaskan mengenai kesehatan kulit yang yang sangat dibutuhkan atau diperlukan di saat puasa seperti ini. Oke, selamat sore Dokter Ari. Halo sore Feni. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok ya. Jebol puasa belum? Masih dong, masih puasa alhamdulillah. Masih ya. Dokter Ari gimana nih? Alhamdulillah masih puasa dengan segar bugar. Masih segar banget ya. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi nih Dok nih, aku mau infoin dulu ke teman-teman yang punya pertanyaan tentang produk yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu tentang KBO Careline Fragrance. Untuk pertanyaan yang misalnya yang mau ditanyain sama Dokter Arif nih sebagai expert di bidang estetika, sekarang waktunya ketik nama, kota, dan juga pertanyaannya. Nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan ya Dok ya. Baik. Dengan senang hati ditunggu pertanyaannya. Nah, membahas tentang puasa nih Dok nih. Nah, ada nggak sih pengaruhnya saat kita berpuasa nih untuk kulit, untuk kesehatan kulit nih Dok? Untuk kesehatan kulit dan penampilan ya lebih tepatnya ya. Emang ini paling sering ditanyain sama orang-orang, Dok, saya kalau lagi puasa kayak gini bagusnya saya harus konsumsi apa ya biar kulit saya tetap glow, biar kulit saya juga tetap sehat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang sebelum kita bahas apa yang harus kita konsumsi atau kita lakukan, kita aplikasikan ke wajah dan ke kulit, ya ada baiknya kita sebenarnya harus lihat dulu ini sebenarnya puasa ini apa saja sih yang membuat kita kulit kita tuh jadi lebih kusam, jadi lebih kering atau apa segala macam. Permasalahannya adalah saat kita berpuasa, kita lama tidak mengkonsumsi air, benar ya? Betul. Kalau saya hitung-hitung kalau di Indonesia tuh orang puasa bisa sampai 14 jam ya. 14 jam. Nah, jadi dalam waktu 14 jam itu orang tidak mengkonsumsi air sama sekali. Terus kemudian selain dari tingkat konsumsi air, konsumsi makanan juga itu banyak yang sebenarnya nggak terlalu sehat ya.
Jadi mengkonsumsi Gorengan, makanan yang ya terlalu kan? mengandung banyak gula, Gula. itu kan membuat kulit kita jadi lebih dehidrasi sebenarnya. Gula itu bisa mengikat air kan, jadi lebih banyak. Nah, jadi kalau terlalu banyak gula darah di dalam tubuh kita, di dalam darah kita, maka itu akan membuat kita punya sensasi rasa haus. Nah, jadi gula itu juga memperburuk situasinya. Nah, jadi sebenarnya sarannya yang pertama adalah ya konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Gitu lah ya. Belum lagi makanan yang mengandung banyak lemak misalnya. Nah, itu kan bisa membuat akhirnya jadi gampang timbul peradangan pada kulit. Ya, udahlah kulit jadi kering, udahlah kulit jadi sensitif, timbul peradangan yang banyak yang terjadi pada kulit. Nah, ini sebenarnya jadi problem. Kalau kita perhatikan, biasanya pada saat kita sedang berpuasa ya, terutama di siang hari gitu ya. Kalau kita perhatiin kulit yang biasanya nggak kering, biasanya jadi kering loh. Iya ya. Nah, Aku biasanya juga jadi ngerasain kering. banget sih. Rasain ya, biasanya kok kelembapannya jadi hilang atau apa segala macam. Apalagi kalau kita bekerjanya di bawah AC. AC. Kalau kita kerjanya di outdoor ya mungkin kita akan kelelahan karena kita keluar banyak keringat. Tapi kulitnya ya cenderung terjaga kelembapannya sedikit ya. Tapi resikonya yang lain misalnya sinar matahari. Tapi kalau di dalam ruangan itu resiko buat kulit apa? Kering. Karena tingkat kelembapan kulit itu kan berkurang banget pada saat kita sedang ada di dalam ruangan. Ya apalagi ruangan ber-AC yang cukup kencang nih. Kayak di ruangan kita sekarang gitu kan. Nah maka itu kita butuh sebenarnya asupan, kulit kita tuh butuh asupan nutrisi yang kira-kira nggak batalin puasa lah ya. Nah jadi nanti pada saat sedang sahur ya kita mungkin minum lebih banyak, makan makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup gitu ya, yang serat yang cukup juga, diimbangi dengan protein juga supaya kulit kita juga tetap bagus gitu ya. Terus kemudian kita juga harus memberikan pelembab pada kulit. Nah jadi kalau bicara soal puasa, apa yang jadi kendalanya? Paling umum sih adalah kelembapan berkurang. Kalau kelembapan berkurang, kulit akan kering. Ciri-cirinya kulitnya kering gitu ya. Kulitnya dok ya? kering. Biasanya kita bisa lihat kalau kita garis kulitnya pakai kuku gitu. Kuku kan termasuk benda yang cukup keras ya, padat ya. Kita garis itu biasanya dia akan timbul satu garis yang ya sel kulit mati yang banyak di situ. Kalau kulit sudah kering seperti itu akan jadi lebih sensitif, lebih gampang timbul beruntusan dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya harus gatal ditanggulangi. gitu ya dok ya. Ya, dan akhirnya nanti jadi lebih gampang iritasi. Nah dan ini harus ditanggulangi sebenarnya dengan kita memberikan ya pelembab gitu ya, kita berikan nutrisi yang baik pada kulit, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi sebetulnya untuk berpuasanya sendiri nggak terlalu berpengaruh untuk kulit, tapi lebih ke gaya hidupnya ya dok ya. Iya benar. Makanan yang dikonsumsi saat berbuka, saat Yes. sahur, terus juga lingkungan sekitarnya. Jadi Ya. ada faktor eksternal, internal juga berpengaruh untuk kesehatan kulit saat berpuasa gitu ya dok ya. Ya banget. Jadi biasanya kalau misalnya nih aku makan gorengan terus juga bukanya pakai sop buah nih, terus misalnya Yang sirupnya banyak. sahurnya pakai karbonya banyak gitu. Ya. Biasanya tuh keluhan yang terjadi pada kulit tuh yang menandakan kalau kulitnya dehidrasi itu apa sih dok? Biasanya keluhan yang terjadi itu kulit itu jadi lebih sensitif, sangat sensitif. Ya, lebih gampang timbul kayak eksim. Ya, kulit tuh jadi gampang apa ya namanya ya, gampang gatal. Ya, karena apa? Lapisan terluarnya itu tidak terlindungi. Jadi lapisan mantel asam kulitnya itu tidak tidak terjaga dengan baik. Kelembapannya keluar semua. Sehingga nanti efeknya adalah pada saat sedang lebaran kita nggak maksimal dong. Jadi malah lebih kusam. Malah kelihatan lebih kusam, terlihat lebih Nggak tua sehat, wajahnya, ya. nggak sehat dan lain sebagainya. Ingat, kulit bukan hanya kulit wajah ya, tetapi juga kulit badan. Nah, jadi kulit badan juga akan terlihat, biasanya kulitnya itu terlihat nggak gampang balik kulitnya. Terus kemudian keriput-keriput di tangannya itu jadi terlihat makin nyata. Oke. Nah, jadi gambarannya itu kayak orang abis berenang di kolam renang dengan kaporit yang banyak. Pernah lihat ya orang berenang di kolam Orang renang? ngerasain juga sih ya. Ya. Selesai berenang tuh Aduh, kulitnya kulit nggak kering enak banget gitu. kan gitu loh. Kalau nggak dikasih pelembab buru-buru itu biasanya akan gatal pada malam hari. Oh, biasanya. pecah-pecah kulitnya gitu. Pecah-pecah kulitnya. Oke, berarti tadi kan yang seperti dijelaskan Dokter Arif tuh yang paling penting adalah nutrisi kulit Yes. yang bisa kita lakukan dari luar ya dok ya saat Ya. berpuasa, karena kan kalau misalnya puasa kita tentu nggak boleh minum, terus juga nggak boleh makan. Jadi nutrisi yang tepat yang bisa dilakukan sepanjang hari yaitu dengan pemberian merawat kulit kelembapan. Nah, dengan nutrisi dari luar ya dok ya. ya, biasanya nutrisi dari luar itu ya itu adalah produk-produk yang sifatnya melembabkan. Mengandung pelembab gitu. Dok. Ya, kalau untuk wajah biasanya kita pakai day cream gitu ya, yang bisa untuk melembabkan dan melindungi dan mempertahankan kelembapan itu penting.
Nah, jadi bahan-bahannya tuh memang harus bagus ya gitu. Karena kalau hanya bikin lembab aja kadang-kadang nggak nyaman di kulit dan kadang-kadang mudah luntur kalau kena air atau apa segala macam. Nah, jadi kayak produk seperti body lotion ya, itu sebenarnya krusial pada saat kita sedang berpuasa saat ini. Dan di hari-hari ya tanpa puasa juga, karena ya seberapa kuat sih kulit kita bertahan di di tingkat kelembapan yang rendah. Itu kan kita butuh sebenarnya pemberian pelembab itu kan butuh continue gitu loh ya. Apalagi cuaca yang misalnya lagi panas, Ya. macet-macetan ya Dok ya, dibutuhin banget sih pasti. Lagi stres juga bisa mengurangi kelembapan pada kulit, bisa membuat kulit juga dehidrasi. Nah, dari Keling ada apa sih? Nah, kalau misalnya tadi dijawab nih sama Dokter Arif, nutrisi yang paling penting adalah nutrisi dari luar. Berkaitan banget nih sama produk yang mau kita bahas sore hari ini nih Dok nih. Produk baru dari Keling yaitu K-Bio Careline Fragrance yang terdiri dari 3 rangkaian nih Dok. Dari mulai body wash, body lotion, dan body serum. Nah, dengar namanya juga udah lembab ya sih. Kan, lembab ya. Nah, untuk kandungannya sendiri nih key ingredients-nya, terus juga yang paling utamanya banget yang mau ditonjolin dari rangkaian fragrance ini Dok, yaitu aloe vera. Aloe vera. Oke. Aloe vera, terus juga ada avocado oil. Ada avocado oil. Terus juga ada macadamia extract. Oke. Yang setahu aku itu emang fungsinya untuk melembabkan kulit ya Dok ya. Oke. Jadi 3 yang kamu sebutin tadi tuh emang Ven, itu memang agen pelembab kulit ya atau apa segala macam. Terus ada apa lagi Ven? Terus juga ada chamomile extract nih Dok. Chamomile extract. Oke. Nah, chamomile ini setahu aku dia ada kandungan azulen yang bisa memperbaiki ini ya kelembapan kulit ya Dok ya. Oke. Jadi bicara soal azulen ya. Azulen itu berasal dari chamomile, berasal dari bahasa Spanyol, artinya azul. Azul itu artinya biru. Memang setelah diekstrak dia berwarna biru. Tujuannya adalah untuk sebenarnya mempertahankan kelembapan satu, tapi tujuan utama penggunaan azulen untuk pada bahan-bahan aktif ya, itu adalah untuk menenangkan kulit. Nah, jadi gini, pada kulit-kulit yang kering itu biasanya kan cenderung lebih gampang iritasi, lebih gampang beruntusan, lebih gampang timbul eksim dan lain sebagainya. Nah, azulen inilah yang membuat kulit itu jadi lebih tenang. Jadi tidak timbul masalah-masalah kayak yang saya sebutin tadi, tidak timbul peradangan. Jadi penenang kulit yang termasuk paling nomor 1 di dunia saat ini itu adalah azulen sebenarnya. Jadi ada azulen di sini ya. Ada dong, dari chamomile-nya itu ya Dok ya. Oke, ada kandungan apa lagi? Niacinamide ada nggak? Niacinamide tentunya ada. Jadi fungsinya kan untuk mencerahkan ya Dok ya. Ya, Iya kan? Jangan salah. Jadi selain melembabkan, si rangkaian K-Bio Careline Fragrance ini juga untuk mencerahkan kulit. Jangan Karena salah. dia mengandung niacinamide kan Dok ya. Nah, jadi niacinamide itu bukan hanya mencerahkan. Ya Ven ya, dicatat nih. Jadi teman-teman dicatat. Niacinamide itu bukan hanya mencerahkan. Selain mencerah, biasanya orang andalkan itu sebagai agen pencerah yang oke nih, karena saat ini di mana-mana produk-produk rata-rata mengandung niacinamide ya, termasuk body wash ya, katanya mengandung niacinamide juga ya. Ketiganya ini mengandung niacinamide. Oke, fine, good. Kenapa? Karena niacinamide itu emang utamanya yang orang kenal itu sebagai agen pencerah, tapi dia punya manfaat lain cukup banyak. Kalau diterapkan di wajah, dia bisa ngecilin pori-pori. Kenapa? Karena dia bisa memperbaiki struktur DNA kulit. Jadi struktur DNA kulit yang udah rusak mungkin karena paparan sabun yang pH-nya rada nggak bersahabat sama kulit kita. Nah, itu bisa diperbaiki oleh niacinamide sebenarnya. Niacinamide itu bukan zat kimia yang berbahaya yang kita pikir wah ini zat bahan aktif kimia yang kalau dipakai ini bakalan gimana. Niacinamide itu vitamin namanya B3. Aneh ya. Niacinamide kayak sebuah kandungan kimia yang nggak boleh dipakai buat kulit gitu kalau misalnya kita dengar namanya ya Dok ya. Ya, kesannya tuh kayak boraks, kayak paraben gitu loh kesannya tuh niacinamide. Namanya kayaknya kesannya serem, tapi bukan. Niacinamide itu adalah turunan dari vitamin B3. Nama asli vitamin B3 adalah niacin. Nah, jadi dibikin turunannya yaitu niacinamide, di mana fungsinya itu sebenarnya banyak banget. Ya namanya vitamin itu kan fungsinya banyak. Vitamin B kompleks ya golongannya ya. Niacinamide itu bisa memperbaiki struktur kulit, ya memperbaiki DNA kulit, bisa mencegah keriput, bisa menenangkan kulit. Bisa juga sebagai agen pembasmi jerawat loh, gitu loh. Kalau diterapkan pada misalnya krim malam. Maka krim malam itu banyak yang mengandung niacinamide sama retinol sebenarnya. Untuk wajah ya kalau itu. Untuk wajah. Jadi untuk menenangkan atau menghilangkan inflamasi atau peradangan pada kulit. Nah, jadi fungsinya itu banyak banget. Untuk menjaga kelembapan juga ada. Bisa dibilang itu paket komplit sebenarnya di niacinamide saat ini.
Oke, Jadi kalau udah mengandung disenemat, oke sih. berarti kalau misalnya di tubuh juga kita biasanya punya jerawat punggung ya dok ya? Ya, Bisa juga berfungsi untuk mengobati atau membantu mengurangi jerawat punggung. mungkin banget, ya? banget. Nah, saya lihat kan ada yang body serum juga ya. Betul. Nah, jadi tips buat yang punya jerawat di punggung, supaya jerawat di punggungnya itu cepat memudar, cepat hilang atau apa segala macam. Pertama, dia harus mandi pakai body wash yang dipunya. Ya tinggal pilih ya. Tadi kalau nggak salah, body washnya ada 2 jenis ya, saya lihat Betul, ya. ada 2 jenis, 2 varian harum atau aroma ya dok. Oke. Ada Addiction dan Rumors. Nanti aku jelasin nih harum-harumnya tuh kayak gimana. Oke. Nah, jadi pilih yang kita suka gitu ya. Lalu kemudian ambil body washnya, dipakaikan untuk mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari loh ya, Pagi dan malam ya. Ya, ini kita di negara tropis kelembapannya tinggi. Kalau nggak agak-agak nggak enak nih. Nah, terus kemudian setelah mandi, misalnya mandi pagi gitu, itu boleh diaplikasikan lotionnya itu di punggungnya, boleh. Di punggung, di tangan, di ekstremitas yang kira-kira ya banyak berkontak dengan udara luar ya. Di kaki kan juga rentan apa namanya ya? Rentan pecah-pecah juga. Tahu istilah rorombehen kan? Sudah banget ya Sudah banget ya. dok ya. Nah, itu kaki pecah-pecah itu bisa dibantu sebenarnya dengan niacinamide tadi. Nah, itu juga begitupun juga dengan jerawat di punggung tadi. Nah, nanti kalau udah malam mandi lagi. Menjelang kita tidur kita mandi, cuma yang diaplikasikan setelah mandi itu adalah body serum. Nah, jadi body serum itu bisa diaplikasikan setelah mandi. Nah, kenapa body serum sama body lotion kok beda dok pemakaiannya atau apa segala macam? Karena body lotion ini dia mengandung lebih banyak minyak. Dia lebih oil base. Oil base ya. Sedikit. Walaupun ya memang water base juga, tapi dia oil base sedikit lah. Dia lebih kental konsistensinya. Nggak lengket ya dok ya di kulit. Nggak lengket biasanya. Itu hanya sebagai ya layer pelapis lah ya. Karena kita kan berhadapan dengan sinar matahari. Jadi kita butuh lah layer dari oil itu. Nah, layer dari oil itu yang akan membuat kulit kita tuh terlindungi. Terjaga kelembapannya. Jadi memakai body lotion itu dipakainya di siang hari. Selama matahari masih ada. Nah, begitu matahari udah terbenam, kita mau istirahat, pemakaian yang lebih tepat apa? Serum. Karena serum ini lebih water base. Nah, karena serum lebih water base, penyerapannya jauh lebih gampang. Ya? Ada perbedaan ukuran molekul antara minyak dan air. Pada minyak molekulnya lebih besar sehingga dia lebih di permukaan, kalau air dia lebih kecil sehingga lebih ke menyerap ya, lebih ke dalam. Nah, sehingga nutrisi yang masuk itu jauh lebih oke. Baik ya. Nah, jadi nutrisi yang masuk tadi apa aja tadi ya? Azulen ya, dari chamomile, ada aloe vera ekstrak, ada avocado. Wah, avocado itu mengandung vitamin E tinggi tuh. Nah, jadi bagus banget sebenarnya untuk mempertahankan kelembapan juga dan juga mencerahkan kulit, antioksidan juga. Jadi kulit tuh nggak gampang rusak. Terus kemudian ada juga saya dengar macadamia tadi ya. Macadamia. Nah, ini di gambarnya ada nih, macadamia. Tahu nggak di macadamia itu ada apa? Apa tuh dok? Ada yang namanya squalene. Kandungannya ada squalene dari macadamia ya dok ya? Ya, jadi Mitra Keling tuh nggak asing sama squalene. Oh, squalene yang ada di omega square ya dok? Yang dari ikan hiu. Iya, kok ada di macadamia? Ada. Jadi squalene itu juga ada di macadamia, di kacang-kacangan, terutama kacang macadamia tadi. Nah, kacang macadamia kita sebutnya kacang apa ya? Kacang badam ya di sini, nggak tahu saya lupa deh. Cuma jarang emang ada di Indonesia itu jarang. Nah, memang jarang, dia memang impor ya. Nah, jadi kacang macadamia ini dia punya squalene. Squalene-nya itu jadi sebenarnya gini, squalene itu kan dihasilkan juga dalam tubuh kita. Di pembuluh darah kan dia berfungsi untuk ngangkut oksigen dan lain sebagainya. Di kulit dia berfungsi untuk mempertahankan dan mengunci kelembapan sebenarnya. Nah, jadi ada di kulit kita dihasilkan tapi sedikit jumlahnya. Nah, kalau kita bisa mengoptimalkan kita berikan sebenarnya lotion yang mengandung squalene, itu akan jauh lebih bagus. Nah, dengan begitu kelembapannya akan dikunci, akan dijaga. Jadi yang dirasa biasanya di kulit itu kulitnya lembab tapi nggak terasa greasy. Nggak lengket gitu. Nggak lengket. Tetap nyaman digunakan gitu ya. Yes, dia sebagai agen pelembab yang cukup baik lah ya, masih cukup modern saat ini. Gitu. Jadi kalau misalnya boleh aku simpulkan nih dok, untuk tahapan penggunaannya yaitu pada pagi hari setelah bangun tidur kita mandi dulu pakai body wash ya dok ya. Setelah itu kita gunakan lotion di pagi sampai siang hari. Ya, di daerah-daerah yang terbuka ya lebih oke ya. Di leher mungkin ya dok ya. Yes. Di kaki, terus juga pada sore hari saat kita mau istirahat kita mandi dulu pakai body washnya. Oke, setelah itu setelah mandi kita gunakan body serum. Betul ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Nah, tadi juga
membahas tentang body wash nih dok. Ya. Setelah aku kan pernah pakai si body wash fragrance ini juga nih. Ya. Nah saat digunakan nih dia busanya nggak terlalu banyak dan juga setelah mandi tuh dia nggak kerasa terlalu kering di kulit. Nah jadi sebenarnya konsistensi seperti apa sih dok body wash yang baik untuk kulit yang seperti ini kah atau yang emang yang busanya banyak terus juga setelah mandi jadi seger jadi keset gitu yang kayak gimana sih dok yang baik? Wah keset, kesannya kayak kita habis cuci piring ya. Kalau piring keset, oh ya nggak masalah. Baju mungkin butuh ya yang strong supaya noda hilang atau apa segala macam. Tapi kulit itu butuh treatment tersendiri karena kulit ini tidak boleh terlalu kuat kadar deterjennya. Jadi yang banyak orang masih salah itu adalah dia masih banyak menggunakan sabun yang busanya berlimpah. Biasanya orang bilangnya kayak nggak mandi kalau nggak nggak resep mandi gitu kan. kalau nggak ada busa. Padahal sebagai dua sisi mata uang nih, busa yang berlimpah ini membuat kulit kita jadi lebih kering karena apa? Kandungan deterjennya banyak banget. Nah sebenarnya yang paling ideal untuk kulit itu adalah yang bisa mempertahankan kelembapan. Makanya nggak heran ya orang yang sering memakai sabun-sabun yang mohon maaf nih mungkin merek retail yang biasa-biasa aja gitu ya. Ya pakai sabun yang biasa kita normal yang kita temuin yang gitu. murah nggak mahal gitu ya. Itu biasanya setelah dia mandi kulitnya sangat kering. Berkesan kayak waduh udah mandi banget atau apa segala macam. Tapi lupa dia nggak pakai lotion ya akhirnya kayak gitu. Lama-lama kulitnya kusam, kering, bersisik dan lain sebagainya. Yang paling jelek itu kan udah bersisik tuh. Nah sebenarnya yang paling baik body wash itu adalah yang tidak mengandung deterjen yang sangat tinggi. Justru dia yang mengandung kelembapan yang baik. Syukur-syukur kalau dia mengandung niacinamide. Kalau dia mengandung niacinamide di body wash, maka itu manfaat niacinamide itu akan lebih gampang masuk ke kulitnya. Nah, jadi cari sebenarnya body wash yang memang bisa mempertahankan kelembapan kulit. Mulai sekarang beralih deh, jangan pakai yang biasa-biasa ya, sayang kulitnya. Gitu, oke. Kalau misalnya kita lihat di pasaran nih dok, kan kita biasa dengar itu body shower. Body shower terus kalau misalnya Keling nih kan namanya body wash. Ada bedanya nggak sih dok? Atau cuma nama aja bedanya gitu? Oke, jadi sebenarnya nama itu ada perbedaan di baliknya. Ya, untuk body shower atau shower gel orang bilang. Ya. Persamaannya adalah sama-sama water base, sama-sama gampang larut di air. Cuma untuk shower gel sendiri atau body shower itu biasanya kandungan busanya agak lebih banyak. Ya. Tadi yang deterjennya banyak gitu ya dok ya? Ya, jadi kepuasan dalam mandinya itu jauh lebih enak gitu apa dan lain sebagainya. Beda dengan body wash biasa ya. Kalau body wash biasa yang biasa kita temukan di produk ini itu dia punya fungsi pelembab kan agak lebih tinggi untuk body wash ya dibandingin body shower ya. Sorry saya agak nggak fokus tadi. Nah di body shower sendiri biasanya fungsi pembersihannya yang lebih banyak. Tapi kalau ini fungsi penjagaan dan pelembapan kulitnya lebih kuat di body wash. Jadi kadar sebenarnya nutrisinya yang lebih gampang untuk ngebantu diserap itu lebih sebenarnya lebih kuat di body wash. Body wash itu lebih baik, lebih unggul dibanding body shower gel. Ya. Untuk melembabkan dan menutrisi ya dok ya. Ya, cuma jangan salah. Biasanya body shower itu kan kadang lebih harum gitu ya. Nah itu kadang-kadang yang bikin orang jadi lebih suka gitu loh. Padahal resikonya adalah kulitnya kering. Nah. Bedanya nih dok ya, yang ya mungkin yang orang banyak tahu tuh body shower atau shower gel yang lebih harum dibanding body wash. Yeah. Nah keunggulannya KB Careline Fragrance ini dia udah harum melembabkan juga. Oke. Jadi dia ketahanan parfumnya itu lebih tahan lama dibandingin dengan produk-produk yang tidak melembabkan sebaik si fragrance ini dok gitu. Makanya namanya fragrance body wash gitu ya, body serum, body lotion ya, fragrance ya seriesnya karena dia lebih harum. Jadi dia punya keharuman seperti body shower, tetapi dia punya tingkat kelembapan seperti body wash. Jadi lengkap banget nih. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir kalau pakai body wash nggak harum setelah mandi, tapi badan tetap harum, tapi juga tetap lembab gitu. Jadi ketahanan parfumnya itu lebih unggul dibanding dengan sekelasnya gitu loh dok. Baik. Saya kirain body lotion sama body serumnya aja. Karena jujur aja saya cobain tuh kan body lotionnya dulu nih ya gitu loh. Sudah saya pakai harian gitu. Ternyata memang enak sih ya. Kebetulan saya punya eksim juga gitu kan. Saya punya ada dermatitis atopik juga. Itu dalam waktu beberapa hari saya coba dermatitis atopiknya itu berkurang. Ya saya pikir oh ya wajar karena ada niacinamide-nya nih. Keren gitu kan. Ada juga azulennya kan yang bisa ngebantu dan ini cocok sih buat saya sebenarnya. Cocok ya dok. Nah
tadi kan kita udah bahas tentang body lotion nih dok. Untuk body lotionnya, kan ini dipakai untuk siang hari nih dok. Yes. Body lotion kita ini bisa nggak sih untuk menahan, melindungi kulit dari sinar UV gitu dok? Oh oke. Kalau memang ada kandungan dari sun protect-nya atau sunscreen-nya, rasanya sudah memang jadi satu ya gitu. Tapi biasanya body lotion itu memang fokusnya adalah untuk apa? Untuk pelembapan. Ya, untuk nutrisi. Nah, jadi kalau memang dia dicampur dengan sunscreen, sebenarnya nggak terlalu ideal. Kenapa nggak terlalu ideal? Di dalam satu botol gitu ya? Karena nanti rasanya nggak nyaman lagi. Kelembapannya itu jadi berasa kayak tebal gitu loh. Karena memang sunscreen itu biasanya dia kan lebih oil base ya. Nah, kecuali sunscreen yang memang berbahan dasar air ya gitu loh. Tapi untuk badan umumnya kan masih yang oil base. Sehingga kan terasa sangat greasy. Nah, memang lebih baik itu dipisahkan. Ya, jadi body lotion aja, sunscreen aja. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti ini, kalau saya sudah pakai body lotion, apakah harus ditambahkan sunscreen? Lebih baik tambahkan aja. Kalau kegiatan di luar ruangan. Aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan. Karena kan kita cenderung sebenarnya pakai pakaian yang cukup melindungi diri kita dari sinar matahari cukup banyak kan, gitu loh. Lain hal sama wajah. Wajah nggak mungkin kita tutup pada saat kita sedang keluar. Tapi kalau kita sedang keluar misalnya aktivitas lari atau apa segala macam, cenderung kan baju kita lengan pendek lah minimal gitu loh. Kalau mau lebih bagus lah maksimal lengan panjang, sehingga kita kadang-kadang nggak perlu sunscreen atau apa. Nah, akan lebih bagus lagi sebenarnya, akan lebih optimal lagi kalau kita mau outdoor itu ya lotion, habis itu sunscreen. Gitu loh. Jangan digabung. Kenapa? Kalau digabung jadi satu produk biasanya rasanya akan lebih greasy, jadi nggak enak banget. Mungkin itu penjelasan dari Dr. Arif. Kalau misalnya kita mau beraktivitas di bawah sinar matahari langsung, sebaiknya ditambahkan dengan sunscreen untuk melindungi, untuk protection dari matahari ya dok ya. Iya benar. Karena fokusnya si KBO Careline untuk fragrance ini fokusnya untuk nutrisi dan melembabkan kulit ya dok ya. Iya, dan lebih baik jangan dicampur sih. Lebih baik jangan dicampur. Nggak nyaman lagi nanti. Nah oke, mungkin tadi kan aku udah jelasin kalau misalnya ada 2 varian parfum nih dok. Ada 2 varian wangi dari fragrance ini. Itu namanya ada Rumors dan Addiction. Bedanya? Bedanya kalau penciuman orang-orang tuh kalau misalnya Addiction ini dia lebih lembut wanginya, lebih nyaman untuk wanita, terus juga lebih ada vanilanya. Oh, lebih fruity ya? Betul, lebih ke wangi bunga gitu dok. Sedangkan kalau si Rumors ini dia lebih kuat di woodies, terus juga wangi bunga oriental. Jadi, lebih laki ya, betul. Orang bilang kan ya. Dokter Arif udah nyoba nih. Ya, Dokter Arif suka yang mana nih? Ya memang yang saya rasa memang saya sih lebih balik lagi ya preferensi masing-masing. Saya sih lebih seneng Rumors sebenarnya. Walaupun saya juga nemuin juga banyak cewek-cewek yang suka pakai Rumors karena lebih strong wanginya gitu. Tergantung dia seleranya mau parfum yang wangi apa, karena kan parfumnya lebih ke high end ya dok ya. Yes. Jarang ditemui di pasaran juga gitu. Kalau aku kan lebih suka yang Addiction nih dok nih. Oh oke. Mungkin perbedaan umur kali ya. Jadi seleranya, preferensinya agak beda ya. Jadi tergantung selera juga nih ya. Iya. Mau pakai yang Rumors wanita atau pria silakan, mau pakai yang Addiction wanita atau pria silakan ya dok ya. Alright. Nah mungkin aku mau ngingetin dulu nih promo yang berlaku kali ini dulu nih dok. Tadi kan kita udah jelasin produknya, terus juga mungkin teman-teman di rumah, oke deh aku mau nyoba nih si produk baru dari Keling. Nah, kesempatan kali ini teman-teman bisa beli di aplikasi Kmart, yaitu dengan promo Gebiar 1 dan Gebiar 2. Boleh aku jelasin dulu nih untuk promonya? Oke, Gebiar yang satu apa tuh, Ven? Gebiar 1 itu beli 1 KBO Careline Perfect Day Cream, 1 KBO Careline Perfect Night Cream, 1 KBO Careline Fragrance Body Serum yang wangi Addiction atau Rumors, dan 1 KBO Careline Body Lotion Addiction atau Rumors akan dapat special price nih dok. Akan ada potongan harga gitu. Dan ini paket lengkap ya? Paket lengkap banget. Jadi ini sebenarnya buat bisa nge-cover kulit ya? Dari kulit wajah, di day sama night creamnya. Terus kemudian ada body lotion sama body washnya. Oh body lotion dan serum ya? Iya betul. Wah,
lengkap ini. Lengkap banget. Nah, untuk biar duanya nih dok, lebih lengkapnya lagi nih. Beli 2 KBO Careline Perfect Day Cream, 2 KBO Careline Perfect Night Cream, 2 KBO Careline Fragrance Body Lotion dengan harum Addiction atau Rumors, dan 2 KBO Careline Body Wash dengan Addiction atau Rumors akan mendapatkan free Care Chlorophyll transparan atau sabun chlorophyll dan pasta gigi K All White. Jadi ini udah lebih lengkap dari pembersihan gigi, tubuh juga. Jadi penuhin lah kamar mandi Anda dengan ini gitu ya. Betul. Nice kok. Ini sebenarnya saling melengkapi produknya ya kalau aku lihat ya. Nah, untuk belinya ini ACC banget ya dok ya. Tertarik nggak nih dok? Habis ini belanja nih. Karena bukan apa-apa, kalau aku lihat ini kan momentumnya pas mau lebaran ya. Betul. Orang lebaran butuh wangi. Orang lebaran butuh kulit yang halus, namanya kita mau ketemu sama saudara, ketemu sama orang-orang, pasti butuh yang wangi-wangi, yang halus-halus, yang bagus-bagus, yang bisa bikin kulit wajah cerah atau apa segala macam. Mumpung lebaran masih 1 minggu lagi. Iya dong. Nah itu dia, 1 minggu lebih lah ya. 10 hari ada gak sih? 10 hari lagi ya? Oke, mumpung lebaran 10 hari lagi, kalau aku sih ini akan aku jadiin hampers lah ya. Hampers lebaran asik banget ya. Kayaknya aku akan berburu nih. Untuk sore dikasih ini ke temen juga, ke saudara-saudara. Iya dong, yang namanya kebaikan itu nggak boleh hanya di diri kita sendiri, harus kita bagi. Ya. Karena dia 1 botol aja udah paket lengkap, mengharumkan sepanjang hari, juga melembabkan sepanjang hari gitu ya dok ya. Dan bisa dipakai di spot manapun ya. Betul. Mulai dari buat ngatasin rombehan, sampai ngatasin jerawat di punggung. Ujung leher nih sampai ke kaki, kita bisa gunakan si fragrance ini. Nah, untuk belanjanya nih, tadi kan dokter mau belanja nih katanya nih. Nah, belanjanya itu di aplikasi Kmart nih dok. Udah download belum nih dok? Sudah dong. Udah nih. Untuk ada saya di sana. Ada ya. Nah, untuk teman-teman yang belum download aplikasi Kmart, bisa banget download sekarang, belanja sekarang. Gimana cara downloadnya? Kita lihat yuk. Download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmart-nya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Nah, untuk belanja sekarang dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, belanja di aplikasi Kmart, dan cara downloadnya udah kita kasih tahu di video tadi. Nah, kita kan udah jelasin nih dok tentang produk yang baru banget, keluar banget, lagi fresh banget, lagi diburu banget dari Indonesia Timur sampai seluruh Indonesia, pokoknya nguber banget si fragrance ini, karena dia kan dalam 1 botol kita bisa melindungi kulit seharian ya dok ya. Dan orang nyangkanya ini lotion biasa atau apa segala macam. Kalau aku sih cuma kasih 1 saran sih ya. Apa tuh? Coba dulu deh. Iya dong. Coba dulu. Aku yakin abis itu pasti pada datang balik lagi. Oh ternyata enak ya. Gitu. Karena emang banyak banget yang repeat order nih dok. Karena dia ngasih ke saudaranya juga, ke temannya juga, nanya lagi ini belinya di mana sih, belinya di mana gitu kan. Karena dia udah emang terbukti gitu, wanginya dapet, lembabnya dapet, karena kan dokter juga udah ngasih testimoni nih ya dok ya. Saya nggak pakai parfum lagi actually saat ini, karena saya pikir wah daripada parfum saya ini saing-saingan atau apa segala macam, ya udah gue simpan dulu deh, nanti buat lebaran 5 tahun lagi kali atau apa segala macam, atau mungkin saya kasih ke siapa gitu. Jadi nggak boros ya dok ya. Iya karena apa ya, sekali aplikasi semuanya dapat. Saya mengaplikasikan lotion itu tiap hari, Feni, gitu loh ya. Day cream apa segala macam itu tiap hari. Saya pakai lotion, habis itu saya pakai parfum lagi, itu 2 kerjaan yang memang ya kalau lupa ya udah gitu. Tapi dengan satu ini saya udah mengaplikasikan lotion dan parfum secara bersamaan. Jadi irit waktu, irit uang juga dalam 1 paket lengkap udah dapat semuanya ya dok ya. Ya, dan serum nih. Aku mau kasih catatan tentang serum ya. Serum itu biasanya orang pakai memang pure untuk nutrisi kulit. Dan kadang orang lupa buat pakai. Kenapa orang lupa buat make? Karena nggak ada wanginya, nggak ada efek buat pasangan seperti apa gitu. Jadi malas ya. Jadi malas make. Biasanya ya udah habis mandi, sholat isya, tidur lupa pakai serum. Gara-gara ya nggak ada efek wanginya. Tapi make serum ini efek wanginya tuh ada.
Jadi abis kita pakai itu apa segala macam kita wangi. Kita mau ketemu sama pasangan juga wangi jadinya. Fresh ya dok, ya lebih seger gitu kan. Moodnya Bisa jadi balikin berbeda. mood juga. Betul. Oke. Jadi efek aromaterapinya itu ada gitu loh. Oke, jadi udah fragrance ada, nggak usah pakai parfum lagi ya dok Iya. ya. Oke. Orang kan bisa hemat-hemat parfum kan? Emang Feni pakai parfum pada saat sedang tidur? Pasti enggak. Enggak dong, kan mau tidur. Nah, tapi kalau pengen pakai serum supaya buat nutrisi kulit ada plus-plusnya plus wangi, pasti seneng dong. Itu yang nggak ada di produk-produk lain menurut saya ya. Emang dirasakan banget sih dok, setelah seharian beraktivitas nih udah capek, udah lelah, tinggal mandi, nyium wangi-wangi, harum-harum, terus tidur tuh relax banget besoknya ya dok ya. Itu Itu sudah. manfaat lebihnya ya dok. Yap. Oke, nah kita kan udah jelasin banget nih sedetail-detailnya produk ini sama dokter Arif. Nah mungkin teman-teman di rumah tuh punya pertanyaan untuk dokter Arif Ya. yang ditujuin buat dokter Arif. Kita udah kumpulin beberapa pertanyaan nih dok. Nah pertanyaan pertama dari Yusneti. Pertanyaannya, oh enggak ya, Nina Agustina dulu nih dok. Mau Oke. tanya dokter, bisakah untuk kulit yang sering bersisik dan gatal-gatal bisa untuk menghilangkan hitam-hitam di siku tangan? Nih gimana dok jawabannya? Nah, itu dia. Kita baru bilang, ciri-ciri kulit yang kurang terhidrasi atau kurang kelembapan itu adalah kulit yang bersisik. Betul. Pada saat digaris dia ada, ya dipertahankan aja tuh terus tuh. Kulit kering lama-lama kulitnya bersisik. Ya, terus kemudian dari sisik timbullah gatal. Kenapa? Karena saat kulit kering, maka kulit akan jadi lebih sensitif. Nah, sehingga timbul gatal, timbul iritasi, gampang banget iritasi. Kena apa juga iritasi gitu loh. Kena ya ketumpahan apa dikit, udah mulai kulitnya jadi gampang gatal-gatal atau apa segala macam. Nah, jadi bisa nggak buat menenangkan itu? Bisa, karena ada kandungan niacinamide-nya. Ya, kandungan niacinamide, macadamia, nuts ekstraknya, terus kemudian ada avocado yang tinggi vitamin E, ada azulen yang bisa nenangin, itu bisa menenangkan itu juga. Nah, untuk siku yang gelap gimana? Bisa, karena ada niacinamide-nya. Untuk mencerahkan tadi Ya, bukan memutihkan ya, ya betul. Siku yang sebenarnya gelap ini lebih ke karena memang penumpukan sel kulit mati banyak di sana ya. Penumpukan sel kulit mati cukup banyak, lalu kemudian memang daerah siku itu kan daerah yang cenderung terlipat, lebih gampang terlipat. Jadi penumpukan pigmen juga. Mungkin, mungkin kayak kita kayak gini nih bisa membuat dia lebih hitam terus jadi lebih kasar betul. ya. Betul. Nah, jadi dengan dipertahankan kelembapan dan ada kandungan niacinamide tadi sebagai pencerah. Orang udah tahu lah niacinamide itu kan buat pencerah ya. Plus niacinamide kan juga bisa memperbaiki DNA kulit. Ya, bisa memperbaiki DNA kulit sehingga jadi lebih cerah kulit di daerah-daerah lipatan juga. Nah, jadi boleh bisa dipakai untuk itu sebenarnya. Jadi kalau saya bisa bilang, jadi sebenarnya gini, lotion yang mengandung bahan-bahan aktif seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ya, yang ada di dalam produk ini, itu sebenarnya bisa mengatasi keluhan-keluhan kulit yang terlihatnya ringan kok sebenarnya. Ya, jerawat di badan, apa segala macam, tanpa harus kita menggunakan obat-obatan kimia. Karena biasanya kan menggunakan agen-agen atau obat-obatan. Apa nih dok ya kan? Salep, saya nggak masalah sih sebutin nama aktif ya, karena bukan merek ya. Hidrokortison, dexamethasone, salep-salep kayak gitu kan kalau dipakein terus kan bisa sistemik dan efeknya terhadap hati kita kan jadi jelek. Kalau kita pakaikan rutin, misalnya ada orang dengan ya memang dia punya eksim, sering gatel kakinya atau apa segala macam. Kalau dikasih hidrokortison terus kulitnya bisa malah jadi lebih gelap. Mendingan kita ganti dengan niacinamide, dengan macadamia ekstrak atau apa segala macam yang lebih sehat, yang lebih organik gitu loh. Karena kan ini emang yang bisa digunakan sehari-hari ya dok ya. Ya, tanpa benar. merusak organ juga kan ya dok. Jangan menggunakan obat sebagai treatment harian untuk kulit. Oke, tuh. Nah, karena dia akan berakumulasi dan akan jadi sistemik nantinya. Pakai bahan-bahan yang memang alamiah. Jadi solusinya gunakan produk yang memang bisa digunakan sehari-hari ya, yang aman yang untuk kulit ya dok ya. Ya, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Oke. Karena banyak banget pertanyaan Oke. dari Reni Lucy Uluya. Uluya. Untuk lotionnya. Untuk lotion yang apakah ada kandungan UV filternya? Tadi udah dijelasin juga sama dokter Tadi Arif. aku udah jelasin. Kita coba bahas lagi nggak apa-apa ya. Jadi gini, untuk lotion itu yang ideal adalah tidak menggunakan UV filter. Kenapa? Karena biasanya di kulit itu akan jadi lebih greasy. Kalau Feni mencoba, misalnya ada beberapa produk, ada yang cukup terkenal lah, yang warnanya macam-macam tuh, mulai dari pink, ada oranye. Tahu nggak produk apa? Cuma jangan disebut ya. Oke, tahu Ya, yang Sering ada ngebahas di banget ya. retail gitu ya. Itu biasanya ada UV filternya.
Bahkan dia bisa ngeklaim SPF sekian dan sekaligus sebagai lotion. Itu sebenarnya akan membuat kenyamanannya jadi berkurang. Ya, kenyamanannya akan berkurang. Kenapa? Karena akan terasa lebih greasy dan kadang-kadang meninggalkan bekas putih di kulit. Kalau kita gosok terus tuh dia ada garis-garis putih. Jadi garis-garis putih dan lain sebagainya. Jadi apa namanya istilahnya tuh white cast. Nah jadi itu kenapa lotion itu memang harus dibedakan dengan UV filter. Nah di kita nggak memang nggak naruh UV filter di sini. Kenapa? Karena fungsinya tuh berbeda. Kita ingin kenyamanan ada ya, aku rasa ya. Jadi dirancang produk ini untuk kenyamanan kulit dulu. Betul. Nah, sehingga masalah-masalah kulit seperti tadi itu hilang dulu. Masalah UV, masalah perlindungan, nah nanti akan dikasih lagi. Ya mungkin kita akan tunggu nanti surprise dari Keling, kira-kira akan ada sunscreen atau gimana. Banyak selanjutnya pasti kita selalu ada produk-produk baru, produk-produk yang lebih inovatif yang bisa mendukung kesehatan kulit dari luar, dari dalam gitu ya Dok. Dan seingat saya kan juga ada juga ya sunscreen dari Keling juga ada kan. chlorophyll sunscreen ada. Nah, jadi penggunaan ini, lalu kemudian penggunaan sunscreen dari Keling, kalau kita memang di luar, kegiatan di luar, itu nggak masalah. Oh, berarti tidak ada perlindungan yang ada. Sebenarnya perlindungan di niacinamide juga ada kok. Perlindungan di macadamia nuts juga ada. Cuma memang fokusnya nggak di situ ya Dok. Fokusnya nggak di UV filter. Karena kalau kita fokus di UV filter, nantinya akan nggak nyaman digunakan. Pada saat sedang wudhu tuh jadi bukan wudhu ya, maksudnya abis dipakai tuh masih licin aja, jam tangan tuh jadi ada licin-licinnya. Betul. Jadi kita bisa optional tambahkan sendiri juga nggak apa-apa ya Dok ya. Dicampur dengan produknya nggak apa-apa Dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita beli sunscreen mungkin terus juga dicampur dengan lotionnya untuk digunakan di bawah sinar matahari, takutnya kita khawatir pulang-pulang jadi belang, jadi nggak apa-apa Dok ya. Boleh dikasih jarak. Misalnya kita bermobil ya, kita pakai kendaraan mobil gitu ya. Kita pakai dulu di rumah lotionnya. Pada saat kita mau keluar, baru pakai sunscreen ini boleh. Oke. Nah, jadi tunggu si lotionnya ini menyerap dulu, baru kita lakukan perlindungan dengan sunscreen gitu ya Dok. Yes, it is. Oke. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi. Banyak banget nih pertanyaan kayaknya Dok ya. Alhamdulillah. Dari Bu Nining Meilan Rahmami. Meilani Rahayu. Selamat siang menjelang sore Dok. Kami nama Nining, asal Madiun, Jawa Timur. Oke. Kalau untuk jenis kulit kering, pakai yang varian apa ya Dok? Oke, untuk jenis yang kulit kering, kita bisa pakai varian yang sesuai dengan selera kita sebenarnya. Mau Rumors boleh, mau Addiction boleh. Itu untuk varian wanginya. Untuk varian. Tapi kalau untuk jenis produknya pakai yang mana? Kan jenis kulitnya kan kering nih. Artinya sudah terjadi kulit kering secara ekstrim mungkin ya atau apa. Pakai 3 varian produknya. Body washnya dipakai pagi dan malam. Body lotionnya dipakai pagi sampai sore ya gitu ya. Kalau memang mau ditambahin boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau memang habis berkeringat atau apa segala macam, habis mandi dipakaikan lagi atau habis berkegiatan olahraga bisa dipakaikan lagi. Untuk malamnya dipakaikan serum supaya kelembapan kulitnya terjaga. Oke, jadi mungkin seperti yang saya jelaskan tadi tahapan penggunaannya Dok ya. Ya betul. Mandi dengan body wash, siang dengan lotion dan malam dengan serum gitu ya Dok. Kalau kulitnya berminyak gimana? Terutama minyaknya di daerah punggung jadi timbul jerawat apa segala macam. Nggak apa-apa, ini ada niacinamide-nya. Silahkan pilih yang mana aroma yang kita suka, mau Addiction atau Rumors, dan urutannya tetap sama. Karena ini memang buat segala jenis kulit. Tetap body wash, body lotion, dan body serumnya dipakaikan. Jadi kedua varian ini yang membedakan hanyalah harumnya ya Dok ya, wanginya sesuai dengan kesukaannya masing-masing gitu ya Dok. Oke, mungkin ada selanjutnya pertanyaan? Berikutnya. Pertanyaan berikut. Kita gilir pertanyaannya. Karena banyak banget, kita spesial ini hari ini lebih banyak dijawab pertanyaan aja Dok ya. Boleh. Karena kan produk baru, banyak banget yang penasaran pasti sama kandungannya, manfaatnya dan juga dan orang mungkin banyak yang nggak tahu bahwa manfaat lotion ternyata sejauh ini ya Dok. Iya. Betul. Lotion itu sangat krusial fungsinya sebenarnya. Ya, dia sangat krusial untuk menjaga kelembapan kulit, melindungi kulit. Jadi kalau bicara melindungi kulit bukan hanya melindungi dari sinar matahari loh. Melindungi kulit dari radikal bebas juga. Dari polutan atau apa segala macam. Apakah ini bisa mengakomodir itu? Bisa. Karena ada niacinamide. Ada vitamin E dari avocado oil. Ada azulen. Antioksidannya juga tadi kan? Ya? Antioksidannya ada juga antioksidan. Nah, kalau ada masalah di kulit bisa ditenangin juga dengan azulen gitu loh. Jadi jangan khawatir, wah kulit saya nanti sensitif dong dengan ini. Enggak kok, ada azulennya. Oh, ada lagi nih. Dari Nina Agustina ya.
Oke, boleh saya baca aja ya. Untuk menghilangkan kaki yang pecah-pecah dan kulit tangan yang kasar bisa ya. Kulit kaki pecah-pecah Yang rorombehen. tadi kita bahas kayak rombongan. Orang Sunda bilangnya rorombehen. Tahu nggak Win? Rorombehen namanya. Dan tulisan dokter, kalau kan begitu ya, sedikit lah intermezzo nih. Jadi tulisan dokter itu kan suka kayak cakar ayam ya. Nah itu disebutnya rorombehen dalam bahasa Sunda juga. Nah, jadi untuk menghilangkan kaca yang pecah-pecah dan kulit tangan yang kasar bisa ya? Bisa. Pakai aja rutin. Nah, pakai apa aja, Dok? Ya tiga-tiganya. Body wash-nya untuk ngejaga. Jadi karena gini, kalau kita hanya pakai body lotion dan body serum aja, terus sabun pencuci tangannya atau sabun untuk badannya masih pakai sabun yang pH-nya masih rendah, masih tingkat keasamannya masih tinggi, masih pakai yang biasa-biasa aja, maka efeknya nggak akan maksimal dong menjaga kelembapannya gitu loh. Masih pegang-pegang deterjen atau apa segala macam, tapi dikasih lotion segitu banyaknya juga ya akhirnya kan dirusak lagi sama deterjennya. Jadi lebih baik pakai semuanya, tiga-tiganya sekaligus. Itu efeknya biasanya akan jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita masih pakai sabun biasa, tapi pakai body lotion dan body serum gitu loh. Jadi kalau pengen sebenarnya rorombehennya sembuh, tangan kasarnya sembuh, mungkin banyak yang kapalan, banyak yang memang kering tangannya atau apa segala macam, rutinin pakai lotion dan serumnya plus body wash-nya diganti. Maksudnya sabun mandinya diganti dengan body wash. Oke. Nah, mungkin banyak yang orang yang kayak sepele nih, menyempelekan serum nih Dok, kayak udahlah udah pakai lotion siang-siang ngapain pakai serum malam lagi gitu kan. Justru yang lebih penting itu nutrisi saat malam hari ya Dok ya, saat kulit istirahat itu lebih penting ya kan Dok? Ya, karena kalau ingin menyembuh kulitnya, kan kita pakai sesuatu itu kan pengennya lebih baik dong. Betul. Pakai tuh ada testimoninya dong, pengennya tuh hari ke-7 saya pakai kok udah terasa lebih cerah ya atau apa segala macam. Kuncinya di mana sebenarnya? Di serum. Betul. Lotion itu dia mempertahankan dari serangan-serangan nih pada saat siang hari atau apa segala macam. Serum dia ngasih makanan. Iya. Nah, itu kenapa dibikin body serum dan body lotion. Jadi untuk saling mendukung satu sama Saling lain mendukung. ya Dok ya. Nah, mungkin boleh diulangin nanti penggunaannya. Kapan serum, kapan lotion, Mbak Feni? Jadi kalau misalnya untuk penggunaan si KBO Kalen Fragrance ini, tahapannya itu pertama kita mandi dulu pakai body wash nih Dok. Body wash pagi-pagi bangun tidur, kita mandi dulu, setelah itu kita gunakan lotion saat mau beraktivitas. Nah setelah aktivitas kita mandi lagi nih Dok. Mandi lagi dengan body washnya. Setelah mandi dengan body wash, akan istirahat nih mau tidur, gunakan body serumnya. Jadi dari pagi sampai malam hari ini kulit tetap terproteksi dengan baik ya Dok ya. Ya, terproteksi dan ternutrisi. Ya. Yes. Nah mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Udah ya pertanyaannya ya, udah cukup ya. Oke. Udah cukup banget nih, Dok. Sebenarnya banyak sih, cuma karena memang waktu ya. Ternyata nggak terasa, udah bentar lagi. Nah mungkin dari teman-teman banyak banget pertanyaan yang masih pengen dijawab nih, bisa banget dijawab di aplikasi MyDoc ya. Ya, ada saya di sana. Ada banyak dokter di aplikasi MyDoc itu, di mana aplikasi MyDoc ini merupakan fitur dari aplikasi Kemart. Ya. Jadi kalau udah mendownload aplikasi Kemart, coba mampir di MyDoc. Di sana ada dokter-dokter spesialis banyak, ada beauty advisor juga, ada Mbak Feni juga di sana. Ya, ada produk eksekutif juga, kita bisa nanya-nanya banyak soal apapun di sana. Nah, jadi tinggal download aplikasinya, aktifin walletnya, kita bisa gabung di sana, bisa bertanya lebih banyak. Ya, jadi ditunggu nih teman-teman yang pengen bertanya, mungkin belum puas, pertanyaan belum terjawab hari ini, bisa langsung mampir ke MyDoc dan juga ke Kemart. Nah, oke. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang butuh banget, aduh pertanyaan belum dijawab nih, gimana ya caranya nanya lagi sama dokter? Nah, nanti dokter Arif ada jadwal tersendiri ya Dok ya di aplikasi MyDoc. Nah, bisa dilihat ya. Mungkin nanti kalau misalnya mau nanya tentang produknya, bisa ada saya, ada juga Mbak Dia, ada juga produk eksekutif yang selalu standby di jam-jam khusus gitu. Nah, jadi solusinya adalah download aplikasi Kemart sekarang ya Dok ya. Jangan kuciwa ya. Jadi setelah belanja bisa langsung konsultasi mengenai kesehatannya. Nah, ngomong soal belanja nih Dok, aku mau ngingetin lagi tentang promo yang berlaku hari ini. Yaitu promo Gebiar 1. Promo paket lengkap ini ya. Betul, yang khusus dari jam 3 sampai jam 6 sore hari ini, khusus beli di aplikasi Kemart, yaitu Gebiar 1 beli 1 KBO Kalen Perfect Day Cream, 1 KBO Kalen Perfect Night Cream, 1 KBO Kalen Fragrance Body Serum dengan harum Addiction atau Rumors,
dan 1 KBO Careline Body Lotion dengan Addiction atau Rumors akan mendapatkan harga spesial atau special price dengan potongan yang tentunya emang khusus hari ini gitu. Jadi gak akan ada kesempatan lain untuk belanja dengan harga ini spesial ya, ini. Tinggal beli, masukin kotak, kasih pita, jadi hampers bagus nih. Untuk bagi-bagiin. Jadi dapat harga diskon, terus juga bisa ngasih ke teman-teman di saat lebaran ya Dok ya. Terus juga ada gebiar 2. Beli 2 KBO Careline Perfect Day Cream, 2 KBO Careline Perfect Night Cream, 2 KBO Careline Fragrance Body Lotion dengan harum Addiction dan Rumors, dan 2 KBO Careline Body Wash dengan Addiction atau Rumors akan mendapatkan free K-Care Chlorophyll Transparent Soap dan pasta gigi K All White. Jadi belanja sekarang, download sekarang aplikasi Kmartnya. Kesempatan belanjanya cuma dari jam 3 ini sampai jam 6 sore nanti. Jadi sambil ngabuburit, sambil belanja di aplikasi Kmart. Nah, untuk yang bingung gimana sih cara belanjanya, tinggal download aplikasi Kmartnya. Untuk video atau tutorial download Kmartnya boleh dilihat di video ini sekarang. Cara download aplikasi Kmart yang mudah dan gampang. Yang pertama, buka dulu aplikasinya di handphone, cari App Store atau Play Store yang logonya kayak gini ya. Kalau misalkan udah ketemu, kamu cari di kolom pencarian Kmart. Udah ketemu, yang logonya kayak gini nih Kmartnya. Udah ketemu belum? Udah? Oke, langsung aja di-download. Tungguin 1, 2, 3. Udah ke-download kan? Nah, sekarang kamu udah bisa pakai aplikasi Kmart. Langsung aja ya, login. Jangan lupa. Alright. Itu tuh cara download aplikasi Gampang Kmartnya. Nanti di sana bisa juga buka aplikasi MyDoc-nya untuk konsultasi dengan dokter atau produk eksekutif dan beauty konsultannya juga. Belanja juga langsung di sana, produknya udah lengkap banget. Nah, kita udah nyampein promonya nih Dok. Terus juga udah ngejelasin produknya juga. Udah jawab pertanyaannya juga. Kita sampai nih di ujung acara. Kayak mungkin segitu aja yang bisa kita sampai ini Dok. Kita tunggu juga bentar lagi promonya akan kita tutup di jam 6 sore nanti. Mungkin ada dari dokter ada pesan-pesan atau misalnya yang mau disampaikan ke teman-teman atau mitra Keling di rumah tentang produk ini Dok. Untuk jadi kesehatan kulitnya Dok. Dasar sih sebenarnya ya. Jangan lupa ngerawat bagian kulit selain wajah. Jangan mentang-mentang kulit wajah itu dilihat awal sama orang, lalu kemudian kulit yang lain beda. Jangan sampai muka tuh kayak bendera Irak kalau kata komika tuh. Ya, bibirnya merah, kulitnya putih, lehernya hitam, tangannya hitam, kulit apa segala macam. Kalau pengen warna kulitnya rata dan lain sebagainya, rawat juga dong kulitnya ya. Sama dengan wajahnya. Nah, jadi bukan hanya skincare itu bicara skin, kulit keseluruhan, bukan hanya kulit di daerah wajah saja. Ya, bahkan rambut pun masuk dalam skincare. Jadi, rawat kulit kita dengan produk-produk yang memang bisa dipakai berkesinambungan, bukan obat. Itu aja sih. Oke, terima kasih Dok untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga penjelasannya tentang kesehatan tubuh, terutama di body care ya Dok ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk udah nonton acara kita hari ini. Partisipasinya juga tadi banyak yang nanya ya. Alhamdulillah. Masih banget antusias teman-teman yang mau nanya tentang produk baru ini, bisa nanti langsung ke Dokter Arif aja. Mungkin sekian penjelasan dari kita ya Dok ya. Baik. Selamat sore semuanya, selamat berbuka puasa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.